Kalau misalnya ada warga yang mau berpartisipasi, misalnya membantu kayak mau kasih beras, Indomie, atau apapun, misalnya tikar dan sebagainya, itu bisa langsung saja Datang ya? bisa ke kami, ke Dinas, bisa juga langsung ke KSB-nya. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menyapa Anda dalam Pojok Publik, ruang aspirasi, ruang solusi. Pemirsa, Kota Makassar merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana, terutama dengan banjir. Bencana-bencana tersebut kemudian meninggalkan dampak sosial yang tidak sederhana. Di saat-saat kritis seperti itulah peran negara sangat diperlukan, bukan hanya dalam upaya bantuan, tapi juga dalam upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas peran Dinas Sosial dalam upaya penanganan bencana di Kota Makassar, serta kemudian inovasi yang telah dihadirkan di titik-titik rawan banjir di Kota Makassar, mengingat banjir ini adalah bencana yang paling sering terjadi dan terulang di Kota Makassar. Dan untuk membahas hal tersebut, kami telah menghadirkan pelaksana tugas Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kota Makassar, ada Bapak Mas Rita Judin Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Ibu Suceng. Panggil Mbak aja ya, oke. Atau adik ya, lebih iya, bagus. Boleh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini kan kita akan bicara, apalagi sekarang masih musim hujan juga ya, Pak. Ya. Sampai Februari 2026 ya. ini. Dan ini membuka potensi yang besar sekali terjadinya banjir di Kota Makassar. Ya. Tapi sebelum bahas itu semua, mungkin boleh diberikan gambaran umum dulu nih Pak, terkait dengan potensi bencana di Kota Makassar yang paling sering terjadi. Oke. Jadi sebelum saya masuk ke situ, saya perlu menjelaskan terkait dengan definisinya dulu nih. Jadi Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ada 3 kategori bencana. Iya. Pertama bencana alam. Betul. Apa itu yang tadi disebutkan tadi sama Mbak Suceng, kayak banjir. Terus bencana non alam kayak epidemi. Kemudian bencana sosial ini terkait dengan konflik sosial. Nah, ketiga jenis bencana ini pernah kita alami. Memang kalau secara periodik, memang di Makassar ini ya bencana alam. Khususnya hidrometeorologi kayak banjir. Kekeringan, puting beliung dan sebagainya. Itulah yang fenomena yang sering kita hadapi. Dan tadi disampaikan bahwa memang hasil dari BMKG memang sampai Februari ini kita pada fase apa yang disebut dengan fase awas. Jadi tanggal 9 Januari kemarin Pak Wali Kota sudah mengeluarkan siaga darurat bencana. Jadi kita semua stakeholders terkait dengan kebencanaan ini lagi siaga untuk mengantisipasi terjadinya bencana akibat cuaca yang ekstrim ini. Seperti itu. Oke, jadi memang tadi dijelaskan ada 3 kategori bencana ya, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Tapi kalau di Makassar sendiri banjir, apalagi nih Pak? Kekeringan dan kekeringan puting beliung. Itu yang paling sering kita di 2023 itu kekeringan lumayan besar. 2023 itu sampai hampir 1000 kejadian kebakaran. Begitu besarnya sampai misalnya air bersih di rumah kita tidak terdistribusi karena memang bencana kekeringan itu lumayan masif, ekstrim pada saat 2023. Puting beliung itu hampir setiap saat. Dan seluruh kecamatan di Kota Makassar ada case-nya. Yang paling rawan di mana? Kalau memang yang paling rawan di daerah sini Tamalandria sama Biringkanaya dan Manggala. Yang itu. Dalam konteks penanganannya kita memang sudah karena sudah terbiasa, ini sudah kebiasaan kami, ini memang tugas pokok dan kami ibaratnya ya sudah settle lah terkait penanganannya.
seperti itu. Oke, jadi tersebar juga ya terkait dengan pemetaan Iya, bencana iya. itu ya Pak. Oke, dalam konteks kebencanaan, peran utama Dinas Sosial yang mungkin banyak belum diketahui oleh Iya. masyarakat itu seperti apa Pak? Jadi kalau kita bicara penanganan bencana, Iya. maka ada tiga tahap. Pertama prabencana, Bencana. kedua tahap darurat bencana, ketiga pasca bencana. Nah, tiga ini masing-masing stakeholders punya tugas masing-masing. Kalau kami mau bicara di penanganan daruratnya saja. Oke. Terlalu panjang lebar nanti kita diskusinya kalau saya berbicara Iya. terkait dengan 3 kategorisasi tadi. Di penanganan darurat sesuai dengan Perka BNPB 308 itu jelas kami itu masuk di fase apa yang disebut dengan klaster pengungsian dan perlindungan. Jadi makanya ketika terjadi bencana banjir, ada pengungsian maupun misalnya ada kebakaran besar, masif juga tidak ada lagi tempat buat warga untuk tempat tinggal, kita bikin tempat-tempat pengungsian seperti itu. Nah, itu tugasnya Dinsos, termasuk penyiapan makanannya, logistiknya, semua yang terkait dalam pengungsian misalnya psikososialnya dan sebagainya, kami punya tugas melaksanakan itu. Oke, jadi tadi seperti di-mention ada 3 tahap ya. Iya. Kalau Dinas Sosial termasuk pada tahap penanganan bencana sesuai dengan pengungsian dan perlindungan itu ya Pak? Di tahap kesiapsiagaan prabencana juga kami ada. Itu persiapan-persiapannya misalnya persiapan logistik, pengadaan logistiknya dan sebagainya. Di pasca juga ada. Misalnya untuk pemulihan korban. Kami juga ada di situ. Oke nih Pak, terkait tantangan nih ya Pak, tantangan terbesar apa yang biasanya dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani korban bencana di wilayah perkotaan seperti Makassar ini? Tantangan terbesarnya adalah pada prinsipnya sebenarnya sudah settle tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah punya SOP, penanganannya clean dan clear, jelas. Cuma memang kita masih ada kendala-kendala. Pertama kita kendala SDM. Artinya dari Dinas Sosial itu masih terbatas petugasnya untuk penanganannya. Misalnya pengantaran logistik nih, kita masih, apalagi kalau misalnya kayak kemarin Februari 2024 itu sampai 5.000 pengungsi, titik-titiknya banyak. Jadi untuk mendistribusi makanan itu lumayan membutuhkan SDM. Nah, itu salah satu tantangan. Kedua, koordinasi antar stakeholders, kita masih biasa tumpang tindih, tapi pada prinsipnya kita bisa tangani dengan baik. Misalnya ketika pendistribusian nanti, untuk ini kita sudah melakukan berbagai persiapan-persiapan, itu yang tadi saya bilang prabencananya. Misalnya mengundang beberapa stakeholders terkait potensi-potensi pilar-pilar kebencanaan, misalnya Karang Taruna, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Jadi mereka nanti akan terlibat dalam misalnya pendistribusian logistik maupun makanan pada saat ada pengungsian seperti itu. Oke, tadi dijelaskan nih Pak ya, bahwa memang ada peringatan dari BMKG bahwa hingga Februari 2026 ini Makassar akan diguyur hujan deras ya. Apa nih yang kemudian saat ini tengah dipersiapkan oleh Dinas Sosial terkait dengan adanya potensi terjadinya banjir di beberapa titik Kota Makassar? Jadi seperti saya sampaikan tadi, sudah ada penetapannya Pak Wali Kota Makassar, siaga darurat bencana. Setelah penetapan itu kita langsung melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama kita sudah menyiapkan dapur umum, peralatan kami, kendaraan kami sudah standby di kantor bencana. Jadi ketika terjadi pengungsian besar kita bisa langsung aktivasi dapur umum. Terus kedua kita juga sudah menyiapkan titik-titik pengungsian di berbagai tempat yang khususnya yang memang sering terjadi banjir dan pengungsian. Kemudian kita sudah menempatkan bantuan logistik itu di titik-titik yang dekat dengan lokasi pengungsian. Artinya ketika ada sudah ada yang ready di sana di daerah-daerah itu, jadi lebih siap, lebih cepat mengantisipasinya. Termasuk makanan siap saji bisa langsung dimakan. Seperti itu kita sudah siapkan semua. Oke, jadi terkait dengan potensi bencana banjir yang kemudian mungkin akan kembali terjadi di Kota Makassar. Tadi sudah disediakan ada beberapa hal ya, titik-titik pengungsian, kemudian distribusi makanan juga, dan kemudian dapur umum. Sudah ready semua. Oke. Ini kan ada beberapa inovasi ya, kemudian dari Dinas Sosial termasuk dengan inovasi Kampung Siaga Bencana nih Pak.
Iya, apa latar belakangnya lahir program inovasi Kampung Siaga Bencana ini? Jadi sebenarnya Kampung Siaga Bencana ini merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial melalui Direktur Kebencanaan, kemudian keluarlah Permensos yang mengatur terkait dengan itu. Kita memfollow up aturan itu tadi sudah diinisiasi sejak 2022. Memang banyak sekali persyaratannya, kemudian baru bisa kita aktifkan pada saat 2024. Jadi Kampung Siaga Bencana ini adalah upaya pemerintah dalam mendekatkan layanan kebencanaan. Jadi bagaimana caranya mendekatkan? Ya, melibatkan partisipasi warga. Jadi KSB ini pengurusnya adalah warga di titik-titik rawan bencana. Mereka lah yang akan menginisiasi melakukan berbagai kegiatan kebencanaan, termasuk misalnya melakukan pendataan, membuat dapur umum, asesmen, kemudian ya berbagai macam lah kegiatan dilakukan oleh mereka, sehingga sebelum pemerintah ada, mereka sudah ada. Jadi cepat sekali tertangani korban-korban bencana ini, seperti itu. Kita ini baru aktif kemarin 2025, alhamdulillah. 2 kecamatan ini nyaris kami ini ongkang-ongkang kaki. Jadi mereka Biringkanaya Manggala. Jadi mereka yang aktif kemarin ini yang tanggal, saya lupa pas tanggalnya, yang awal Januari, pertengahan Januari, yang sempat ada pengungsian di 5 titik, yang menangani itu KSB. Jadi kami sisa mendistribusi logistik. Jadi yang menangani, yang bikin dapur umum mereka, yang membagikan logistik mereka, yang menentukan titik pengungsian mereka. Jadi itu salah satu manfaat besar dari keberadaan KSB ini. Kampung Siaga Bencana ya Pak? Kampung Siaga Bencana. Ini kan sudah ada 2 di Makassar ya Pak, Biringkanaya dan Manggala. Bagaimana kemudian akhirnya 2 kecamatan ini terpilih untuk ada KSB? Ya, jadi dilihat dari trennya. Jadi memang selama ini pengungsian itu ada di 2 tempat ini, bukan berarti kecamatan lain tidak ada. Tapi yang besar ini. Biringkanaya dan Manggala ya Pak? Biringkanaya dan Manggala. Kami tahun ini, kemarin Pak Kadis ke Jakarta mengusulkan lagi 3 kecamatan. 3? Tamalandrea, tempatnya Unhas ini. Karena di Tamalandrea juga ada, di Bung ini, depan kita ini, di Jalan Bung. Kemudian Panakukang. Panakukang itu biasa di samping Sungai Talo itu. Terus Kepulauan Sangkarang. Kenapa Kepulauan Sangkarang? Karena memang kalau terjadi hal kebencanaan di sana susah sekali aksesnya, kan harus melalui laut ya. Jadi percepatannya, jadi untuk lebih cepat percepatannya ada, makanya harus ada KSB di sana. Kami sudah dapat informasi, sudah ada yang 1 yang disetujui, tapi kami belum tahu yang mana. Tapi semoga bisa disetujui. Kenapa kita harus melalui kementerian? Karena terkait dengan bantuan logistik dari kementerian. Jadi mereka yang walaupun APBD juga banyak, tapi lebih besar itu dari kementerian logistiknya, seperti itu. Jadi sebelumnya memang sudah ada di Biringkanaya dan Manggala. Kemudian tahun ini direncanakan untuk di 3 lagi ya Pak? Tamalandrea, Panakukang, dan Kepulauan Sangkarang itu ya. Apakah kedepannya akan ada di 15 kecamatan atau seperti apa nih? Tergantung situasionalnya, kan ada prasyarat. Apakah memang di sana rawan bencana? Apakah ada potensi bencana di sana? Kemudian apakah ada SDM kebencanaan di sana? Biar misalnya gini ya, di Unhas misalnya, ini selalu terjadi banjir, terjadi pengungsian di Unhas. Tapi tidak ada yang mau bekerja di situ. Warga di sini tidak ada yang mau bekerja, ya tidak bisa juga. Jadi harus ada potensi bencananya, harus ada juga masyarakat yang mau bekerja untuk kebencanaan ini. Seperti itu. Karena kembali lagi melibatkan partisipasi masyarakat karena memang itu prasyaratnya. Kalau masyarakatnya tidak mau berpartisipasi di dalam kecamatan itu tidak bisa terbentuk. Karena pengurusnya adalah warga setempat, seperti itu. Nah, sejauh mana sih sebenarnya sampai saat ini ya Pak, untuk di Biringkanaya dan Manggala, keterlibatan masyarakat tuh seperti apa? Ya, seperti yang di-mention tadi kan mereka sudah hampir menguasai semuanya untuk dapur umum, titik-titik pengungsian. Apakah ada hal lain yang mereka butuhkan atau seperti apa?
Eh, jadi ketika dibentuk KSB ini bukan tiba-tiba dibentuk. Jadi mereka ada prakondisi sebelumnya. Mereka memang sudah terlibat jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian mereka sudah terlatih, punya pengalaman panjang. Kemudian pada saat mau dibentuk dilatih secara spesifik, SOP-nya seperti apa. Jadi mereka memang pada prinsipnya KSB-nya sudah matang, sudah siap sekali menghadapi kebencanaan. Terus kedua warga juga begitu. Jadi pengalaman baru-baru ini yang Januari, yang awal pertengahan Januari yang pengungsian. Jadi warga yang bergotong royong, ada yang bawa sayur, ada yang bawa beras, ada yang ikut membantu memasak. Itu artinya partisipasi warga tinggi sekali. Seperti itulah kalau di Makassar ini. Alhamdulillah solidaritas sosial kita masih bagus. Masih bagus ya Pak? Sangat bagus. Oke, dan untuk di Ringkanaya dan di Manggala ini khusus untuk, kan KSB ya, Kampung Siaga Bencana. Apakah khusus banjir saja Pak atau bagaimana? Oh tidak, jadi semua jenis bencana. Jadi mereka juga melayani kayak kebakaran. Jadi misalnya ada kebakaran nih, ada laporan masuk kebakaran. Jadi mereka yang pergi asesmen berapa kakak, berapa jumlah anggota keluarga, apakah ada lanjut usia, apakah ada anak balita. Dari data itulah yang akan didistribusikan logistik untuk mereka, dan itu sudah dilakukan. Jadi bukan hanya masalah banjir. Bukan hanya soal banjir ya Pak? Puting beliung juga. Ini baru-baru puting beliung juga. Mereka bantu kebakaran, seperti itu. Jadi segala jenis bencana. Termasuk konflik sosial yang kemarin yang berkelahi itu, bakar-bakar rumah, itu juga ikut dibantu. Kampung Siaga Bencana ini juga turut berpartisipasi dalam bencana sosial juga ya Pak? Yang terakhir yang ATR. Iya. Mereka juga ikut berpartisipasi ke Bulu Saraung. Iya, yang KSB Ringkanaya ini. Jadi mereka memang aktif. Oke, jadi mungkin boleh nih Pak dijelaskan terkait dengan perubahan pola pikir masyarakat setelah program ini berjalan. Karena mereka bagian dari kebencanaan, makanya ada sense of belonging, ada rasa memiliki, bahwa ada sense of responsibility-nya. Jadi ini tanggung jawab saya. Jadi gitu. Jadi kita akhirnya kebencanaan itu kita olah bukan lagi sebagai sesuatu yang ekstrim atau apa, tapi dia betul-betul dijiwai bahwa kita bagian dari peristiwa ini. Seperti itu. Jadi terlibatlah. Jadi masyarakat sudah mulai sadar kembali ya. Iya. Dan kemudian melibatkan dirinya juga dalam Kampung Siaga Bencana. Oke, nah selanjutnya pemirsa kita akan membahas terkait dengan inovasi lumbung sosial dan kesiapsiagaan. Tapi kita akan jeda setelah iklan berikut. Oke. Baik pemirsa, terima kasih masih membersamai kami dalam Pojok Publik bersama dengan Pak Masri Tajudin. Oke, selanjutnya saya ingin masih bertanya terkait dengan KSB ini ya Pak. Sejauh ini ada berapa masyarakat yang terlibat di dalam Kampung Siaga Bencana itu? Jadi masing-masing KSB itu di setiap kecamatan 60 orang. 60 ya? Iya, 60 orang. Jadi mereka bekerja. Pertama melakukan asesmen, kemudian evakuasi,
penyiapan logistik, dan posko. Jadi mereka betul-betul, jadi hampir semua alur kebencanaan itu mereka lakukan. Jadi tugas kebencanaan memang semua dilakukan oleh KSB ini. KSB itu ya, Iya, Pak. dan mereka itu punya inisiatif sendiri. Contoh ini ya, saya juga bersyukur sekali bahwa mereka yang terlibat di KSB ini karena mereka memang sudah punya pengalaman panjang. Sebagai relawan misalnya pada saat belum dibentuk KSB. Jadi mereka sudah punya inisiatif-inisiatif yang sebenarnya inovatif. Seperti? Contoh kemarin ini yang jadi di hari ketiga pengungsian itu di pertengahan bulan ini. Itu saya juga kaget. Padahal kita sudah siapkan logistiknya untuk dapur umum. Tiba-tiba Pak, untuk hari ketiga ini ditanggung BMG, BG makanan gizi MBG ditanggung MBG. Jadi itu bukan dari kami loh. Mereka yang punya inisiatif untuk berkoordinasi dengan SPPG. Jadi artinya apa? Kita memang menginginkan seperti itu. Ada inisiatif-inisiatif dari KSB untuk melakukan upaya-upaya penanganan kebencanaan tanpa harus minta pendampingan dari kami atau minta saran dari kami, supaya mereka betul-betul mandiri kan. Itu memang harapannya seperti itu, dan saya sangat bersyukur dengan itu. Bahkan salah satu pengurus kemarin itu waktu kami diskusi di lokasi pengungsian di SD Paceraka, Pak, itu waktu hujan deras terlintas itu di kepalaku, siapa-siapa ini yang bisa saya telepon bantu Kak. Oh, sudah ada sudah ya? Ada list orang-orang yang filantropis yang mau membantu pada saat ada pengungsian. Karena mereka punya pengalaman bekerja sama dengan mereka. Pas masih jadi relawan kan. Jadi itu yang membuat saya bahwa ini betul-betul sangat luar biasa ini KSB ya, ini. Mereka betul-betul mempersiapkan diri ketika akan terjadi bencana, karena kita nggak tahu bencana itu akan terjadi, bisa datang kapan saja, bisa terjadi kapan saja ya Pak. Oke, yang dimention Pak Masri tadi itu kan ada 60 orang di masing-masing KSB, Biringkanaya dan Manggala. Mereka dibayar nggak sih Pak atau gimana? Atau kerja sukarela gitu? Ya, karena relawan, kerja sukarela, jadi mereka tidak ada honor sama sekali, tidak ada. Mereka juga membayangkan ini misalnya ya, mereka ngurus pengungsian, misalnya ada pengungsian ya, mereka ngurus. Sedangkan keluarga juga mereka butuh, kan mereka warga di situ. Nah, bagaimana? Itulah yang betul-betul yang mau terlibat dalam KSB ini, betul-betul orang yang punya empati tinggi terhadap. Tapi itu tidak lahir begitu saja, karena ada proses panjang sebelumnya. Karena banjir ini kan bertahun-tahun mereka alami, jadi mereka sudah sangat paham bahwa harus dilakukan seperti ini. Ada kesadaran ya? Kesadarannya iya. Jadi tanpa menunggu kemudian ada bantuan dari pihak lain, mereka itu sudah siap dengan bencana yang mungkin saja akan terjadi ya Pak. Karena mereka juga sudah mengalami ya, apalagi kalau di Makassar tuh hampir tiap tahun terjadi banjir, angin puting di lokasi yang sama. Iya, di lokasi. Jadi mereka udah hafal polanya bakal gimana. Mereka lebih tahu dari kami lah, karena mereka sendiri experience-nya mereka. Iya, betul sekali. Luar biasa ya terkait dengan inovasi Kampung Siaga Bencana. Yang kemudian nanti tahun ini akan ada 3 lagi ya Pak, semoga. Kami usulkan 3. Kemarin kami dapat info baru 1 di ACC, tapi kita berharap 3-3-nya di ACC. Tapi ini belum ditahu ya Pak, yang belum. ACC ini pada Kukang Kata Malam. Belum, karena kami juga baru Januari kemarin, awal tahun kemarin baru menyurat terkait dengan itu. Setelah proses ACC kapan nih Pak kira-kira akan ada KSB baru setelah itu? Kalau sudah ada pemberitahuan dari Kementerian, kita akan segera launching secepatnya, karena kami menganggap bahwa KSB ini sangat membantu. Betul. Jadi apa istilahnya Pak JK, lebih cepat lebih bagus, lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Lebih cepat lebih baik. Nah pemirsa, selanjutnya kita ke inovasi selanjutnya terkait dengan lumbung sosial dan kesiapsiagaan nih Pak. Mungkin boleh dijelaskan dulu konsep dari lumbung sosial itu seperti apa Pak? Jadi karena ada KSB, maka perlu juga lumbung sosial. KSB juga tidak bisa langsung mendistribusi logistik atau membuat posko kalau tidak ada lumbung sosialnya. Karena di sini materialnya, logistiknya di sini, tendanya di sini,
makanannya di sini, sandangnya di sini, Iya. di lumbung sosial. Nah, lumbung sosial ini kita tempatkan di 2 kecamatan ini, Kecamatan Manggala dan Birka, supaya ketika terjadi bencana cepat nih, cepat langsung bisa tertangani. Misalnya butuh tenda langsung bisa didirikan tenda, nggak perlu lagi dari kota, dari dinsos, Jadi karena sudah ada di situ sudah ya, ready Pak? di titik-titik itu. Nah, khusus lumbung sosial, kita kan lihat juga tempatnya yang paling representatif, kemudian lebih mudah yang strategis. Iya. Nah, khusus untuk Birka, Biringkanaya ya? Biringkanaya kami tempatkan di kantor Lurah Katimbang. Kantor lurah. Kenapa, Pak? Pertama karena di sini memang selalu terjadi pengungsian, terus kedua lebih mudah kelurahan-kelurahan lain lebih mudah mengakses ke Katimbang daripada kantor camat. Oh, akses ya, Pak? Akses, ya. Kayak Pacerakan kan Iya. berdekatan. Pacerakan juga banyak biasa terjadi, sering juga pengungsian di sana. Jadi lebih mudah kelurahan Pacerakan mengakses lumbung sosial di kelurahan Katimbang daripada mereka kantor camat. Kalau di Manggala ditempatkan di kantor camat karena memang kantor camatnya sangat strategis. Jadi semua bisa kelurahan-kelurahan lain bisa mengakses secepatnya di kantor camat. Lumbungnya di situ. Baru berapa hari yang lalu kami mengisi kembali setelah kan buffer stok nih. Iya, Buffer stok, ada stok. Karena kemarin terpakai pada saat ada pengungsian, jadi kami isi lagi. Jadi baru kemarin. Hari Senin kemarin kami isi lagi lumbungnya. Akhir Januari ini ya, Pak? Iya, Senin ini baru-baru. Oke, jadi ada Kampung Siaga Bencana, di sampingnya ada lumbung sosial ya, Pak. Jadi nanti kalau misalnya ada KSB yang baru, apakah harus ada lumbung sosialnya lagi atau bagaimana? Iya harus. Oh, jadi memang harus sejalan harus ya, sejalan Pak? itu, iya. Okay. Harus ada sejalan. Jadi kalau berat juga kalau misalnya ada KSB-nya tidak ada lumbung sosialnya. Iya, walaupun mereka punya inisiatif tapi minimal mereka ada persediaan, ada buffer stok yang mereka bisa distribusi ketika terjadi bencana. Oke, tapi daerah-daerah misalnya di dekat Biringkanaya dan di Manggala itu sebenarnya nggak perlu khawatir juga ya, Pak, nggak perlu terlalu khawatir terkait dengan bencana karena KSB yang ada di Biringkanaya dan Manggala dan lumbung sosial yang ada di 2 kecamatan ini juga bisa membantu daerah lain ya, Pak? Bisa. Tapi kami juga tim Dinsos juga kuat kok. Maksudnya walaupun kami kalau misalnya yang di luar 2 kecamatan ini kami yang cover. Oh cepat sekali. Kebetulan ada di sini teman kami Pak Rivaldi. Jadi ada laporan langsung asesmen. Setelah ada laporan asesmen langsung apa yang kita mau lakukan langsung kita lakukan. Jadi itu tadi sudah settle lah. Oh, oke. Iya. Jadi untuk Biringkanaya dan Manggala ini kalau misalnya terjadi bencana Dinsos tetap turun atau gimana? Tetap turun, iya. Tapi tidak, KSB ya, karena sudah ada KSB kan, sisa kita menerima laporan kecuali mereka membutuhkan kayak kemarin misalnya butuh beras, butuh ikan kaleng, jadi kami turun juga mendistribusi lagi karena kehabisan di lumbung seperti itu. Nah masih terkait dengan lumbung sosial nih Pak, ini kan baru-baru tadi di-mention baru Senin ini kemarin akhir Januari mengisi stok ya dari Dinas Sosial. Masyarakat lain juga bisa ngisi stoknya atau gimana Pak? Bisa. Boleh diarahkan masyarakat? Bisa, jadi kalau misalnya ada warga yang mau berpartisipasi misalnya membantu kayak mau kasih beras, Indomie, atau apapun misalnya tikar dan sebagainya itu bisa langsung saja bisa ke kami ke Dinsos, bisa juga langsung ke KSB-nya. Tadi kalau lumbungnya Manggala itu di kantor camat, kalau lumbung sosialnya Birka itu di Kelurahan Katimbang. Silakan saja. Di kantor lurah tadi ya? Iya. Kemarin ini ternyata kemarin waktu pengungsian yang pertengahan bulan ini ada beberapa lembaga-lembaga eksternal yang membantu. Jadi mereka kebetulan masih ada sisa aja, mereka simpan kayak susu mereka simpan di lumbung untuk persiapan lagi di berikutnya. Jadi kami aja perlu ini izin pemirsa, perlu kami sampaikan. Jadi buffer stok itu kalau makanan kan ada masa expire. Betul. Jadi kami punya SOP. Kalau misalnya masa expirednya sisa 3 bulan, iya kan? Itu kan peruntukannya untuk korban bencana nih. Kalau misalnya sudah expirednya sisa 3 bulan, itu bisa didistribusikan ke kelompok rentan.
Bukan oke. saja korban bencana. Apa itu kelompok rentan? Iya. Misalnya lanjut usia, ibu melahirkan menyusui, ibu hamil menyusui, Iya, disabilitas, disabilitas. stunting. Silakan. Jadi itu bisa dilakukan. Itu kita sudah sampaikan ke Dan dikonsumsi dengan cepat ya, Pak? ya KSB. Kemarin yang 2025 karena banyak sekali stoknya kami, jadi didistribusikan ke kelompok rentan yang di Kelebihan stok ya kemarin, Pak? Iya, kelebihan. Enggak, karena itu masa expirednya daripada rusak Oh, masih oke. bisa dipakai. Jadi 3 bulan sebelum masa expired bisa didistribusi ke kelompok rentan. Seperti itu. Oke, jadi informasi juga ya buat Iya. masyarakat kemudian yang tengah menonton Pojok Publik kali ini. Iya. Jadi yang kemudian ingin menyalurkan bantuan ketika terjadi bencana di Kota Makassar, ada Lumbung Sosial 2 di Kota Makassar. Iya. Di Biringkanaya itu ada di kantor lurah tadi ya, Pak. Kantor lurah. Dan kemudian Lurah di Ketimbang. Manggala ada di kantor camatnya Camat ya, Pak. Dan Manggala, kemudian iya. ada SPOP kalau misalnya kalian mau kasih bulan Februari dan ternyata expire-nya Mei, disarankan di kelompok rentan gitu ya, Pak? Ada di KSB-nya nanti yang serahkan ke kelompok KSB-nya rentan. langsung Iya, ya. iya. Jadi tetap diterima oleh KSB, Iya. tapi akan diberikan kepada kelompok rentan. rentan, iya. Oke. Nah, bagaimana kemudian Lumbung Sosial ini terbukti mempercepat penanganan korban bencana di lapangan nih, Pak? Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi ya. Terbukti sekali karena cepat sekali diakses. Iya. Kayak misalnya kebakaran. Kalau kebakaran itu kan nyaris habis. Iya. Total ya, habis semua. Jadi mereka bisa langsung didistribusikan makanan siap saji. Iya. Jadi mereka tidak pernah mengupayakan, mereka tidak pernah kekurangan makanan dan sebagainya. Itu sudah. Iya. Begitu juga ketika ada pengungsian baru-baru ini, itu langsung. Jadi teman-teman KSB bikin dapur umum itu dari logistik yang tersedia di Lumbung. Seperti itu. Oke, nah dalam jangka panjang apakah dua inovasi ini KSB dan Lumbung Sosial ini dilihat sebagai solusi sementara saja, Pak? Ataukah fondasi sistem kebencanaan sosial di Kota Makassar? Kalau kami, evaluasinya kami, hasil monitoring juga pada prinsipnya ini sudah sudah bagus. Memang perlu lagi lebih ditingkatkan karena problemnya sebenarnya bukan di problem SDM-nya atau di problem ketersediaan logistiknya, tapi problemnya di tempat. Jadi kayak lumbung di Kelurahan Ketimbang itu tempatnya kecil. Jadi jadi mereka ini mau membangun lagi tempat gudang baru supaya supaya bisa menampung semua logistik yang kami serahkan. Apalagi nanti kalau banyak bantuan masyarakat kan. Jadi kemarin itu kami hasil monitoringnya kami pada saat ada pengungsian kayaknya berat ini. Jadi rencananya untuk sementara sebelum dibangun gudang, kami mau membagi. Jadi istilahnya 1 lumbung tapi 2 gudang. 1 lumbung 2 gudang. Oh iya, istilahnya begitu. Jadi misalnya apakah kami tempatkan di Kelurahan Pacerakan, itu baru ide. Iya. Untuk sementara semua masih di Kelurahan Ketimbang. KSB Ketimbang ini karena dia sangat aktif, penuh dengan inovasi. Jadi kemarin mereka dapat CSR dari PLN Peduli. Oh, oke. Dan nilainya besar sekali sampai beli 2 perahu. Oke. Sampai beli karena besar sekali CSR-nya. Nah, problem ini di mana lagi ditempatkan ini perahunya. Iya. Nah, itulah yang problem prasarana sebenarnya yang lebih harus kita perhatikan lebih jauh lagi nanti ke depannya. Tapi tetap diharapkan untuk keberlanjutan KSB-nya iya. Keberlanjutan dari kedua program Iya. ya, Pak. Nah, untuk menutup diskusi kita kali ini, Pak, sebenarnya masih banyak yang ingin kami bahas, cuma mengingat durasi juga Pojok Publik kali ini. Apa pesan Bapak untuk masyarakat agar lebih siap dan peduli terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing? Jadi yang pertama, download BMKG. Jadi BMKG itu laporannya zaman. Betul. Dan bahkan per kelurahan. Nah, kita bisa mendapatkan informasi cuaca secara real time di aplikasi itu. Itu yang pertama. Terus kedua, ketika sudah keluar misalnya peringatan dini atau siaga darurat, maka kami mohon semua warga untuk mengikuti arahan dari pemerintah karena ini demi keselamatan kita bersama. Ketiga, masyarakat boleh berpartisipasi dalam ikut melaksanakan kegiatan kebencanaan, apakah sebagai relawan atau membantu kegiatan-kegiatan di lapangan, misalnya memberikan bantuan logistik dan sebagainya.
Pokoknya kita harus tangguh menghadapi bencana. Baik, tangguh menghadapi bencana ya Siap. Pak. Karena sekali lagi bencana kita nggak tahu bakal kapan datangnya ya Pak. Oke, terima kasih banyak Masih Pak Mas banyak Ridajudin Adek atas Suceng. waktu dan kesempatannya untuk ngobrol bersama. Semoga inovasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial ini dapat terus berjalan. Dan kemudian semakin banyak masyarakat yang sadar atas potensi bencana dan kemudian bagaimana mempersiapkan untuk menghadapi bencana tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Masri. Terima kasih banyak pemirsa pojok Pojok Publik. Iya. Adek Suceng. Kebetulan hostnya ini junior saya di kampus. Di kampus. Visip ya Pak? Visip Unhas. Terima kasih Pak sekali lagi Pak Masri. Dan untuk itu terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang telah sedia menyaksikan Pojok Publik kali ini. Dan untuk itu saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Pojok Publik berikutnya. Ruang aspirasi, ruang solusi.